Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada mata kuliah public speaking ini. Dan tak lupa kita singkat salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Saya perkenalkan saya Fitriani sebagai moderator sekaligus komandan pertama. Samping kanan saya atas nama Putri dan sampingnya lagi atas nama Sukma. Langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul naskah speech. Saya akan menjelaskan tentang definisi naskah speech. Naskah speech adalah teks tertulis yang berisi pidato atau pembicaraan yang akan disampaikan secara lisan di depan publik. Naskah speech berfungsi sebagai panduan bagi pembicaraan untuk menyusun dan mengorganisir isi pidato dengan baik. Naskah speech biasanya berkata-kata dan dipisahkan struktur yang beratur serta pesan yang jelas dan tersusun. Pidato juga didefinisikan sebagai sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran atau informasi, serta tujuan dari pembicaraan kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk menyampaikan gagasannya, pandangan-pandangannya atau definisinya sebagai masyarakat umum. Naskah speech memiliki beberapa komponen penting, antara lain yaitu yang pertama pembukaan. Bagian awal naskah yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Pembukaannya yang baik dapat berupa kutipan, fakta menarik atau pertanyaan retoris. Yang kedua, isi. Bagian utama naskah yang berisi pokok-pokok pembahasan atau argumen yang akan disampaikan dalam pidato. Isi naskah speech harus disusun secara teratur dan logis dengan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, penutup. Bagian akhir naskah yang berfungsi untuk menyimpulkan isi pidato dan meninggalkan kesan yang kuat pada pendengar. Penutup yang efektif dapat berupa ringkasan singkat, ajakan untuk bertindak atau pesan inspiratif. Selain itu, naskah speech juga dapat mencakup bagian-bagian tambahan seperti ucapan terima kasih, penghargaan kepada pihak terkait atau saran untuk tindakan selanjutnya. Naskah speech harus disesuaikan dengan konteks dan audiens yang akan mendengarkan pidato. Penting untuk memilih bahasa yang tepat, gaya penyampaian yang sesuai, dan pesan yang relevan yang menghubungkan dan minat pendengar. Dalam pidato, naskah speech berfungsi sebagai panduan dan acuan bagi pembicara, namun tidak harus ditulis secara kaku. Pembicara masih memiliki kebebasan untuk menambah improvisasi, mengubah urutan, atau menyesuaikan pidato sesuai dengan situasi dan respons pendengar. Dengan memiliki naskah speech yang baik, pembicara dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada pendengar. Dari definisi speech, saya akan mempersilahkan komandan kedua untuk membahas fungsi speech. Ya. Atau suara dengan
mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita dengan sukarela. E. Memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. F. Membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. E. Mempermudah dengan adanya komunikasi dari pemimpin atau pejabat negara guna terciptanya keadaan yang demokratis. A. Memenangkan masa halayak ramai. Biasanya seorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Dan saya tidak Baik, itulah dari naskah speech. Yang terakhir, sebagai ketiga akan membawakan metode. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi ketiga, yaitu metode speech. Ada 4 metode dalam berpidato. Secara singkat, metode-metode berpidato adalah sebagai berikut. Metode speech ini kan tadi maka telah memaparkan beberapa metode speech. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam konteks public speaking, terutama dalam master of ceremony atau MC, nah metode apa yang paling efektif untuk digunakan? Terutama dalam MC acara-acara formal atau informal seperti hajatan atau mungkin acara-acara kampus begitu. Sekian, diberikan pertanyaan. Memberikan kepada Tasman. Oke. Jadi ini kan adalah tes tertulis yang berisi pidato dan atau pembicara yang akan disampaikan secara lisan atau dan saya ini tidak baik atau tidak disampaikan dengan spesifik apakah mempengaruhi ketidaklancaran seorang public speaker untuk menyampaikan sebuah naskah tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Arni, yang dimana metode yang paling efektif untuk public speaking yaitu metode impromptu atau langsung, karena metode ini bisa langsung berpidato secara langsung untuk untuk mengasah kepercayaan diri kita dan mengandalkan kemampuan dan kemampuan yang dilakukan untuk persiapan yang Ya, itu tadi pertanyaanku, ini dalam metode apa yang digunakan dalam public speaking yang khusus untuk master of ceremony. Jadi untuk MC metode speech apa yang mau dipakai MC khusus MC just MC ya. Karena kan sebenarnya untuk biasa kita suka bawa naskah. Nah, metode apa itu? Apakah metode naskah kah? Hafalan kah? Atau memang metode hafalan tapi kita harus bawa naskah gitu. Itu tadi pertanyaanku, Menurut pandangan saya dari sekian sekali arti ilmu pendidikan dari singkat itu lebih baiknya menggunakan metode naskah. Mengapa? Karena ketika kita menjadi MC biasa terjadi yang namanya apa sih kayak selang-selang gitu. Ngeblank. Jadi kalau ada naskah dipegang, otomatis bisa kayak mereka ini apa? Nah, oh tadi sudah gini, jadi kayak lebih enak itu menyampaikan atau kayak kalau MC gitu kayak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tasman, yang dimana jika metode speech ini tidak baik, apakah mempengaruhi seorang public speaker untuk tidak melancar dalam penyampaian naskah pidatonya atau bagaimana? Ya,
partisipasinya. Saya akan menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.